Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-salihatu qanitatu hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang solehah adalah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Dikarenakan Allah telah memelihara mereka. Fastaqadul mu'minu ba'da taqwallah khairan lahu min zaujati salihah. Tiada yang lebih bermakna bagi seorang mukmin setelah takwa kecuali istri yang saleh. Hadis surahu Ibnu Majah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, para mustami'in sekalian. Saya di sini Kak Ahmad Nasir menyampaikan ceramah yang berjudul Istri Solehah. Masya Allah, itu yang tadi saya bacakan Al-Quran dan hadisnya itu, yang isinya adalah istri soleh. Tapi sebenarnya yang namanya istri soleh itu masih ada, tapi sudah sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali yang namanya istri soleh. Memang masih ada, tapi sangat jarang sekali. Nah, di sini saya akan merinci dengan secara gamblang bagaimana sih yang disebut istri solehah itu, selain yang tadi dibacakan Al-Qur'annya, hadisnya itu. Tapi kan itu orang awam belum memahami. Kalau cuma sekedar mendengarkan ayat ini, ya, hadis ini, lalu sudah, itu orang awam belum memahami yang mana yang bagaimana, itunya kurang begitu. Jadi saya menjelaskan yang sampai sejelas-jelasnya. Istri solehah ini beda dengan ada lagi perempuan solehah. Ini bedanya. Kalau istri solehah tentu punya suami atau ya punya anak, punya suami. Nah, kalau perempuan solehah ya tidak punya suami, tidak punya anak, tapi mutunya mirip sama, hampir sama. Nah, mutunya orang yang namanya istri solehah, yang namanya perempuan solehah, yaitu jaminannya adalah surga. Jaminannya yaitu barisannya dengan barisan istri para nabi ke surganya, dan mendapat ridha Allah, dan mendapatkan mati husnul khatimah. Biar ini saya kasih tahu dulu kehebatannya, hasilnya, fadilahnya, keutamaannya, supaya menarik. Nah, tapi yang namanya istri solehah itu iya disebutkan taat pada suami. Tapi orang sebagai istri itu bermacam-macam loh kenyataannya. Taat pada suami, iya. Tapi ada yang disebut solehah itu ya taat pada suami, nurut pada suami, ya baik sama tetangga, baik sama orang tua, baik sama anak, cucu, menantu, baik sama mertua, baik dengan saudara-saudaranya, dan melakukan ibadah. Ya itu baru istri solehah yang sempurna itu ya yang begitu. Nah, kok begitu sih? Iya, karena ada orang yang ya bukan ada, banyak taat pada suami, iya, menjaga diri, iya, baik sama tetangga, iya, baik sama saudara, sama mertua, sama orang tua, jadi iya. Tapi ibadahnya kadang ya seenaknya sendiri, kadang sholat, kadang tidak.
ngaji Qur'annya tidak bisa, sholatnya sering ketinggalan dengan apa. Nah, itu belum termasuk soleha, itu belum. Nah, terus ada yang mumpung saya ingat, saya sampaikan bahwa tadi disebutkan tadi yang namanya soleha itu begitu gitu ya, baik sama tetangga, baik sama taat pada suami, sama Allah, sama saudara, sama mertua, sama. Iya, itu. Tapi kalau sewaktu-waktu ada kepepet, ada kekurangan ekonomi, ada suaminya yang agak menceng, suaminya kadang-kadang sok nyeleda, sok seenaknya sendiri, lalu minta cerai. Ini sang istri kalau yang sudah minta cerai pada suami, itu keluar dari istri soleha, bukan istri soleha lagi. Makanya sulit di istri soleha. Jaminannya hebat, tapi sulit. Kalau sama suami minta cerai itu jangan nurutin hukum kenegaraan. Itu ada 6 macam, kalau suaminya begini, itu boleh minta cerai. Itu hanya boleh, bukan harus. Tapi kalau ngikutin dia lalu karena suami saya begini dan ketidakcocokan lalu minta cerai, itu sudah keluar dari istri soleha, bukan istri soleha lagi. Nah, ada juga orang yang taat pada suami, tapi kadang-kadang dengan tetangganya, dengan Allah ibadah. David dengan di luar kampung sana ada orang beribadah taat pada suami, tapi sama tetangga 8 tahun tidak pernah ketemu, tetangga dekat, lebaran saja tidak. Orang kan dengan tetangga kan minimal setahun sekali itu ketemu, ada yang mendatangi dengan tetangga itu. Jadi itu namanya istri soleha itu luas sekali. Baik dengan tetangga. Kalau 8 tahun lalu tidak pernah ketemu dengan tetangga, ya bukan istri soleha lagi, belum dikatakan istri soleha. Jadi yang namanya istri soleha itu memang masih ada, tapi sudah sangat jarang sekali. Sekampung 1-2 pun ada. Karena liputannya begitu sih. Tidak cukup dengan suami dengan Allah saja. Kan sekarang orang tua buatnya ada istilah punya mertua, punya anak, punya minantu, punya tetangga. Nah, kalau dengan tetangga baik, dengan yang dimaksud soleha itu ya selain daripada dengan suami, dengan orang tua, dengan Allah, ya juga dengan tetangga, dengan saudara. Kalau dengan saudara saja, cuma jauhnya masih dalam satu kabupaten, lalu tidak mengenal, tidak tahu, bagaimana bisa dikatakan itu soleha? Sama saudara-saudaranya suaminya tidak mau mengenali, bagaimana? Belum. Jadi sekali lagi, yang namanya istri soleha itu selain yang tadi di ayat tadi, di hadis tadi, itu saya jabarannya baik sama taat pada suami, terus ibadah agamanya. Ada orang berumah tangga lalu suami istri taat, baik dengan tetangga, baik dengan orang tua, baik dengan saudara, baik, tapi agamanya bukan agama Islam. Ada begitu, ya itu sih jelas bukan istri soleha lagi. Atau tidak sholat, umpamanya, walaupun baik dengan tetangga, dengan saudara, dengan orang tua, dengan anak binatunya baik, tapi tidak sholat, kalau sholatnya jarang, ya itu belum termasuk istri soleha. Nah, tadi yang disebut perempuan soleha juga sedikit bedanya. Kalau perempuan soleha itu tentu baik kayak tadi, tapi tidak punya suami. Itu ada sekarang, tuh masih ada orang yang segala-galanya baik, sampai haji, sampai apa, sampai ngajar apa, ibadahnya baik, tapi tidak punya suami. Itu ada. Itu namanya bukan istri soleha, namanya perempuan soleha. Ada perempuan soleha namanya. Jadi jangan kencang-kencang ngomongnya, masuk sini.
Jadi perempuan soleha ya, istri soleha pun ada. Nah, tentunya semua orang mengharapkan yang namanya istri soleha ya sebagai istrinya ya sebagai orang tuanya, contohnya. Tapi mau ada apa ya? Ada bukan ujuk-ujuk kayak orang dapat rezeki yang minta dan tidak minta pun dikasih. Tapi ini beda. Kalau istri soleha itu ya dulunya orang tuanya bagaimana. Makanya orang mau beristri itu lihat-lihat orang tua. Orang tuanya tuh apa anak itu yang perempuan itu ya dididik agama, banyak agamanya, bisa diajarin ngaji, mondok pesantren, pakai kerudung, pakai adat. Tentu dengan cara begitu. Tidak bisa tidak dan orang tuanya berdoa, mendoakan. Itu. Jadi prosesnya luar biasa. Artinya prosesnya luar biasa tuh ya apa ya? Tidak ada yang ujug-ujug dapat istri soleh kan tidak ada. Adanya melalui proses, beberapa proses dari kecilnya, bahkan dari titisannya, ayah ibunya, rumah tangganya, ayah ibunya orang baik-baik itu yang bisa membentuk istri soleh, anak soleh, perempuan soleh, istri soleh itu tidak gampang seperti mendapatkan rezeki. Kalau rezeki yang kafir dapat, yang tidak dapat. Semuanya dikasih oleh Allah yang namanya rezeki. Tapi kalau yang namanya perempuan soleha, istri soleha, itu tidak semudah itu. Banyak prosesnya dan ada prosesnya. Jadi para laki-laki kalau mendapatkan istri soleha, ya tidak gampang. Lihat-lihatnya prosesnya. Lihat orang tuanya bagaimana, lihat berpakaiannya bagaimana, lihat pendidikannya bagaimana, apa. Bisa ngaji atau tidak, bisa ngaji Quran atau tidak. Kalau ngaji Quran saja tidak khatam, tidak bisa, ya tidak bisa. Mana mungkin bisa jadi istri soleha. Itu. Terus nanti bisa mendidik anaknya dengan cara baik. Jadi lihat, artinya lihat itu ya tanya. Itu perempuan itu kelihatannya cukup cantik dan kerudung, bagaimana orang tuanya, bagaimana ayahnya, bagaimana ibunya, kakeknya, bagaimana tata usahanya, bagaimana pendidikan agamanya, bisa ngaji Quran atau tidak. Itulah yang saya. Jadi sekali lagi saya sampaikan yang namanya istri soleha itu masih ada, perempuan soleha masih ada. Ya kalau masih ada, ya